Saudara-saudara, di dalam kitab Imamat kita sudah mempelajari tentang kurban-kurban yang dilakukan oleh orang Israel sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Dan setiap kurban itu mempunyai ciri khas masing-masing yang membedakan dengan kurban yang lainnya. Misalnya antara kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Itu tidak semua langkah-langkah prosedurnya sama, tapi berbeda. Contoh tentang kurban keselamatan. Nah ini untuk mempersembahkannya, memberi syukur harus dipersembahkanlah roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Nah ini untuk kurban keselamatan. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping kurban syukur yang menjadi kurban keselamatannya. Nah dengan ini membedakan dengan kurban penebus salah. Coba kita lihat, ini di dalam kitab Imamat pasal 7. Kalau dalam kurban keselamatan di ayat 11, ya, kurban penebus salah itu di ayat 1. Jadi berbeda. Yang tadi kurban keselamatan memakai roti bundar yang tidak beragi dan minyak, lantas ada yang beragi. Nah korban penebus salah itu dari ternak, baik itu lembu, kambing, domba. Nah itu penebus salah. Lantas korban penghapus dosa, penghapus dosa lain lagi. Nah dan ini dikatakan di pasal 4 yang dikorbankan di korban penghapus dosa itu adalah lembu dan ternak yang lain, itu domba atau kambing. Berbeda tahap-tahapnya dengan korban keselamatan. Nah saudara-saudara, korban bakaran lembu, kambing, domba. Lantas korban sajian itu dari tepung gandum. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita mengetahui bahwa korban-korban yang dilakukan oleh bangsa Israel itu berbeda bahan dan prosedur atau tata caranya. Nah sekarang manfaat dari korban itu atau tujuan dari korban itu jelas. Kalau korban sajian adalah sajian pemujian yang harus bagi Tuhan. Korban bakaran itu korban yang menyenangkan hati Tuhan secara umum. Korban bakaran itu. Atas korban keselamatan itu tujuannya untuk keselamatan umat. Korban penghapus dosa tujuannya untuk menghapus dosa. Dan korban penebus salah tujuannya untuk menebus salah. Nah tentu semuanya mempunyai tujuan yang berbeda. Lantas mungkin ada pertanyaan, bagaimana bedanya antara dosa dan salah? Bukankah kalau salah itu juga berdosa? Dosa pasti salah. Nah di sini ada spesifikasi yang berbeda. Nah kalau ini ada penjelasan di firman Tuhan ini untuk penebus salah ya. Apabila seorang berubah setia di pasal 5 ayat 15, antara dosa dan salah itu sangat tipis bedanya. Tapi oleh karena seseorang berbuat salah, maka dia berdosa. Jadi logikanya semacam itu. Karena di sini dikatakan itu tadi, apabila seorang berbuat dosa dalam suatu hal kudus, maka ia harus mempersembahkan pada Tuhan seekor ini dan sebagainya menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan seorang itu berdosa harus dibayar dan seterusnya. Jika seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Allah, jadi seseorang bisa berbuat dosa dengan melakukan suatu kesalahan. Dibalik logikanya, bila seseorang berbuat salah, maka dia bisa berdosa. Jadi dosa itu sebagai sifat atau status akhir. Sedang proses untuk menuju dosa itu disebut sebagai berbuat salah. Dan semuanya ini ada tata cara aturannya untuk melakukan penebusan dari kesalahannya, penghapus dosanya. Dari salah, berbuat salah ditebus supaya dia tidak melakukan kesalahan. Nah, dia sudah berbuat dosa, artinya statusnya sudah berdosa. Status berdosa itu dihapus dengan pengorbanan yang spesifik, yaitu dengan lembu jantan tidak bercela, atas kambing, domba. Nah, di sini prosesnya mirip dengan korban bakaran. Ya, mungkin korban bakaran itu ya secara umum, tapi ini prosesnya betul-betul rinci dan detail. Nah, bagaimana dengan korban keselamatan? Ya, ini, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, ini pasal 3, Imamat 3. Ya, jadi kalau logika runtutannya, ini logika orang awam ya. Ini pendalaman Alkitab menurut orang awam yang tidak belajar sekolah teologi, tidak belajar sekolah kependetaan, tidak belajar sekolah ministry, tapi hanya berdasar pengalaman, pemahaman orang awam yang ikut dalam kursus-kursus Alkitab, yang ikut dalam kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, baik di kampus maupun di gereja dan melayani di gereja. Itu korban keselamatan, korban dosa, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Itu merupakan satu runtutan. Sebab akibat, bila seorang berbuat salah, maka dia berdosa. Bila seorang berdosa, maka dia mendapatkan hukuman, yaitu tidak selamat, tidak diselamatkan, atau binasa. Jadi runtutan sebab akibat. Dan korban secara umum ini untuk menebusnya adalah korban bakaran. Jadi seorang harus mempersembahkan korban bakaran yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, lantas menyajikan sajian, itu puji-pujian. Bukan untuk merayu ya, tapi memang kalau gambaran gampangnya memang merayu, tapi seseorang kan untuk menyenangkan hati, memberi sajian, bertamu yang diberi sajian. Seorang yang biasanya mau berkunjung ke atasan atau dalam pengadilan, itu dia harus menunjukkan sikap yang baik, yang manis, yang terpuji, yang menyenangkan. Hakim lantas menyenangkan tuan rumah atau atasan. Orang melamar pekerjaan dia menyajikan sesuatu, ya bukan sokokan ya, tapi untuk ilustrasi gampangnya gitu. Jadi menyajikan sesuatu, memuji, menyenangkan, sehingga ketika dia bersalah itu tidak langsung diadili. Dan dari status salahnya itu bisa menyebabkan dosa, biasanya bisa diampuni karena ada sajian pujian. Lantas ada yang namanya akibat dari perbuatannya itu sebenarnya dia binasa, tidak selamat, jadi itu bisa diselamatkan. Makanya disebut ada korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dan secara umum adalah korban bakaran. Lantas ada yang namanya korban sajian. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam perjanjian baru. Ini semuanya sudah tidak dilakukan oleh orang Kristen yang mengikuti firman Tuhan, yang digenapi seluruhnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus berfirman melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Yesus Kristus. Jadi
upah dosa itu maut, berarti tidak selamat. Nah, berbuat dosa itu karena dia berbuat salah. Oleh karena dia berbuat salah, maka dia berdosa dan upahnya adalah maut. Nah, semua hal ini terjadi secara beruntut proses sehingga seorang untuk tidak mendapatkan akibat dari semua perbuatannya itu, maka salahnya harus diampuni. Lantas status dosanya harus dihapus. Lantas hukumannya yang tidak selamat itu tidak dikenakan padanya, alias dia diselamatkan. Nah, untuk semuanya ini dimulai dengan sebuah sajian pujian, penghormatan kepada sang hakim yang memberikan dia status bersalah, berdosa, dan binasa, tidak selamat, sehingga dia menjadi diselamatkan. Dan ini ada korban secara umum, itu korban bakaran. Itulah simbol yang pada masa perjanjian lama dikenapi pada perjanjian baru seperti itu. Nah, di sini kita sudah diajar oleh Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Semuanya saya hafal dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa ini artinya? Sajian bagi Tuhan, pujian, harum menyenangkan Tuhan. Seperti korban bakaran itu, lemaknya dibakar, menimbulkan bau yang harum, itu pujian bagi Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, ya dipuji. Lantas selanjutnya, berilah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya. Permohonan. Saya sudah mengajukan permohonan berkat. Nah, sesudah itu, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi artinya apa? Dia mohon ampun atas segala kesalahannya. Dia tahu bahwa kesalahannya itu membawa dia dalam dosa, dan dosa itu adalah berakibat maut. Maka sesudah memuji, memohon, lantas dia minta diampuni kesalahannya, dihapus dosanya, dan diselamatkan. Sehingga akhirnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, ini runtutannya setelah diselamatkan, supaya dijaga terus, supaya keselamatan itu tidak hilang, dalam tanda petik tidak hilang. Nah, akhirnya ditutup dengan, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini diberi penekanan oleh para penyusun Alkitab. Dan itu berarti pujian bagi Tuhan.